Rasanya sih susah banget ya, karena ini adalah salah satu olahraga yang bukan sendiri. Jadi kita bukan pakai alat, kalau tenis pakai raket, semuanya pakai golf, pakai ada sticknya. Ini kita sama kuda, sama makhluk hidup. Jadi kita nggak bisa egois, harus bisa berdua, bersinergi gitu. Jadi kalau misalnya kitanya males, kudanya juga bisa ikut males. Atau mungkin kitanya nggak mood, kudanya juga bisa nggak mood. Jadi pokoknya intinya ini adalah olahraga yang sulit karena melibatkan makhluk hidup. Viral. Ya, Kak, mungkin boleh cerita sedikit hari ini kegiatan bareng teman-teman selebriti dan juga influencer, ada kegiatan apa sih, Kak? Oke, sebelum perkenalkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Leila Adarina dan hari ini kita lagi ikutan internal competition Influencer Match 2024 di Muyasar Stable gitu. Jadi ada horseback extreme kayak HBA gitu, archery gitu. Berkuda sambil memanah, olahraga sunnah, olahraga favoritnya Rasulullah, amin gitu, insyaallah. Nah, kalau kamu boleh cerita sedikit, berapa lama kamu latihan itu? Aku kebetulan latihan tuh udah banyak banget ya, sekitar 4 baru 4 kali latihan. Jadi bahkan kan hari apa sih, hari Sabtu ya, aku baru latihan minggu lalu. Jadi kayak tadi tuh nggak mau ikut karena kayak udah lama nggak latihan, terus kayak ngerasa nggak bisa, tapi selalu didukung sama teman-teman kayak bisa udah ikut aja ramein udah. Akhirnya aku ikut dengan dasar ingin ramein gitu. Tapi sebelumnya udah pernah berkuda? Sebelumnya udah pernah berkuda, cuman emang lagi off 2 bulan gitu. Tapi kalau HBA-nya sendiri baru benar-benar latihan tuh minggu lalu gitu. Gimana sih, Kak, rasanya? Capek banget, susah nggak sih? Rasanya sih susah banget ya, karena ini adalah salah satu olahraga yang bukan sendiri. Jadi kita bukan pakai alat, kalau tenis pakai raket, semuanya pakai golf, pakai ada sticknya. Ini kita sama kuda, sama makhluk hidup. Jadi kita nggak bisa egois, harus bisa berdua, bersinergi gitu. Jadi kalau misalnya kitanya males, kudanya juga bisa ikut males. Atau mungkin kitanya nggak mood, kudanya juga bisa nggak mood. Jadi pokoknya intinya ini adalah olahraga yang sulit karena melibatkan makhluk hidup sih. Jadi itulah justru kelebihannya menurut aku. Jadi bisa ada koneksi antara manusia dan kuda itu sendiri. Hari ini sama siapa aja, Kak, pesertanya? Hari ini pesertanya yang influencernya. Influencer itu udah banyak, ada Baba, terus ada Kak Zaskia Sungkar, ada Kak Shirin Sungkar, ada Kak Ciki Fauzi, terus ada Mbak Cinta Tanjung, terus juga ada Kak Isa, terus ada siapa lagi ya? Ada banyak, nggak gitu banyak sih, sekitar 10 lah ya gitu. Jadi ya semoga tahun depan bakal lebih banyak lagi influencer yang ikutan HBA gitu. Jadi aku juga tahun depan latihan lagi lebih semangat biar bisa menang dan tidak grogi gitu. Nah, Kak, sorry, yang unik adalah kamu pakai stiker Oke. Palestina. Mungkin boleh minta komentarnya sedikit terkait dengan apa yang teman-teman kita alami beberapa hari. Betul. Belakangan ini seperti Kebetulan, apa sih, Kak? betul. Kebetulan sekarang aku juga pakai baju aku bikin sendiri ya, kayak. Boleh lagi, Kak, maaf. Itu kamu buat sendiri, Kak? Aku buat sendiri gitu, Eyes on Rafah. Jadi kayak kita semua harus tertuju tahu bahwa sekarang saudara dan saudari muslim kita di luar sana itu sedang dibantai ya. Kalau kita nggak mau bilang perang, ini bukan perang karena mana ada perang yang satu pihak gitu loh. Jadi beratnya kita sebenarnya ini aku suka mikir gini sih, sebenarnya ujian buat para kaum muslimin juga, karena kita nggak bisa apa-apa nih di sini, ngerti ya? Jadi kita kayak aduh, kita bisa bantu apa ya sama masyarakat, sama apa saudara-saudari kita yang di sana gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa berhenti ini semua. Makanya jadi kita nggak dengan adanya competition ini juga bentuk dukungan kita semua yang ikutan influencer lah atau pesertanya mendukung buat Palestina juga. Jadi beratnya di Rafah kan udah terakhir ya, kayak mereka udah nggak punya tempat lagi. Jadi menurut aku ini udah sangat-sangat pembantaian dan cukup kan. Jadi kayak sedih ya kalau kita membicarakan saudara-saudari muslim kita, karena kita emang gak bisa apa-apa gitu selain kita bisa berdoa buat mereka. Semoga semuanya berhenti gitu ya, karena korbannya sudah luar biasa banyak banget. Yang bisa kita lakukan cuman terus menyebarluaskan berita ini, Eyes on Rafah gitu, dan juga jangan berhenti berdoa, karena yang bisa kita lakukan cuman itu aja. Tapi pokoknya jangan pernah menutup mata, buka mata hati pastinya. Nah, Kak, kadang kita suka malu nggak sih di tengah-tengah pembantaian yang mereka alami, anak-anak khususnya di Palestina masih bermurojaah, Betul. artinya membaca Al-Quran, Betul. mengulangin hafalan-hafalan, sedangkan kita yang kadang masih suka luput untuk membaca Al-Quran tuh gimana sih, Kak? Betul. Sebenarnya gimana, makanya aku bilang itu cobaan buat kita juga kan, karena banyak hal juga yang bisa bikin menyentil kita malu gitu loh. Ibaratnya mereka udah digempur sana sini, cuma mereka masih kuat, masih nggak menyerah.
masih terus beriman sama Allah, sementara kita mungkin di sini tiap harinya masih bisa enak-enakan, masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyenyak. Itu sebenarnya bentuk kita juga harus sadar bahwa ya banyak saudara kita di luar sana yang bisa lebih membutuhkan, dan kita harus malu sih sebenarnya, harus malu sama yang terjadi sama aku juga pasti masih belajar gitu. Intinya jangan lupa untuk memperbaiki diri sendiri lebih baik, dan jangan lupa untuk ingat selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Tambahan, yang kemarin lagi rame kan ada satu aplikasi yang mendetek boykot produk itu loh. Sempet nyoba nggak sih, atau sejauh mana kamu mau ikutan memboykot? Aku belum nyoba sih kalau aplikasi itu, cuman aku kan sekarang bisa lebih hati-hati kan, apalagi kan kebetulan aku di bidang content creator, banyak pasti brand-brand yang masuk, harus bisa lebih teliti lagi. Aku ketika mau beli sesuatu atau ada sesuatu brand yang masuk, pasti aku cek dulu sama teman-teman aku kayak ini brand yang mendukung atau enggak. Kalau misalnya masalah aplikasi aku belum tahu, cuman intinya udah ada yang jelas lah apa aja harus kita boykot, apa aja harus kita nggak beli, dan lain-lain sih. Jadi nah itu juga salah satu bentuk yang bisa kita lakukan, yaitu adalah memboykot. Tadi aku lupa bilang. Kak, boleh minta tanggapan nggak sih? Ini ada anak perempuan, suaranya tuh ngerok gitu, nyanyiin lagu Slipknot. Kan kamu udah nggak sih nyobain suara apa kayak yang gitu? Iya. Keren. Iya, gimana Kak respon kamu melihat ada salah satu anak kecil yang nyanyiin lagu band luar negeri metal Slipknot ya? Slipknot, keren sih, masya Allah. Soalnya suara itu kan suatu hal yang tidak susah ya, tidak mudah. Jadi menurut aku, apalagi suara rock itu tuh kayak ibaratnya kayak tiruan suara Doraemon, itu kan kayak ada suara tenggorokan, dan menurut aku keren banget sih, karena rock itu salah satu suara yang susah. Jadi kayak itu dia sangat berbakat, keren, karena aku aja nggak bisa. Tapi pernah nggak sih, kan kita tahu kamu juga selain influencer, Ya, dapet tiruin juga suara, nih, iya. tiruin suara ini dong, Iya, gitu. aku Pernah biasanya apa? sih ditiruin suara Doraemon paling kayak beling. Tapi aku tuh nggak bisa beling tuh. Itu aja susah banget. Kalau misalnya suara yang pakai tenggorokan tuh susah banget, kayak harus serak gitu loh. Berarti dia bakatnya luar biasa tuh. Ya, aku aja nggak bisa gitu. Tapi kenapa sih Kak sekarang anak-anak tuh lebih ekspresif gitu kan? Kita tahu mungkin rock jarang Betul. banget gitu kan di Indonesia. Tapi anak kecil itu kayaknya berani berekspresi. Mungkin gimana ya, pengaruh dari orang tua masing-masing kali ya. Kayak misalnya kita sebagai orang tua juga mungkin bisa membantu anak-anak kita mencari apa sih bakat terpendamnya, apa sih yang mereka sukain, dan ternyata ketika kita nggak mengekang mereka, kita tahu ada bakat yang terpendam. Kayak contohnya suara ngerok gitu, mana ada kita waktu zaman dulu kayak coba kamu nyanyi rock, kan gak ada yang tahu ya, pasti kan dia harus cari tahu dulu anaknya sukanya apa, didengerin dulu lah, terus sampai mengeluarkan lah suara bermacam-macam suara yang pastinya ternyata adalah salah satu dari bakatnya gitu sih. Jadi mungkin sekarang anak-anak lebih dibebaskan untuk berekspresi kali ya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Aman ya? Lanjut aman. Banyak ya Kak. Sehat selalu. Sehat selalu ya.